Terus kemudian kita mengenal tentang frekuensi radio ya, frekuensi radio. Untuk frekuensi radionya kita fokus pada di 2,4 dan 5 GHz. Sebenarnya di ring dari sebuah frekuensi ya. Nah, ini dari yang bawah sampai ke yang rendah sampai yang tinggi itu frekuensinya. Nah, untuk penerapan wireless LAN ini areanya masih hanya di radio, gelombang radio ya, dari gelombang radio, yaitu di antara 2,2 GHz sampai ke 5 GHz untuk wireless LAN-nya. Yang kita coba sedikit melihat electromagnetic spectrum. Jadi di wireless LAN itu areanya di daerah. Nah, kalau kita melihat teori dari electromagnetic spektrum itu dimulai dari frekuensi yang kita lihat frekuensinya ya, frekuensi yang paling rendah itu yang sampai yang ke frekuensi yang paling tinggi ya. Nah, kalau yang rendah pembagiannya ada di sini, levelnya di satuannya adalah masih di hertz ya. Jadi ini kita mulai dari extremely low frequency. Jadi frekuensi yang paling rendah itu di level di ukuran di 3 Hz ini. Kemudian untuk di atasnya yaitu termasuk super low frekuensi, di atasnya ultra low frekuensi. Nah, batasannya ini di sini ya, di sini. Jadi ini menggunakan di 3 kHz. Terus di low frekuensinya itu batasannya di 30 kHz. Kemudian naik. Nah, apa teknologi yang menggunakan ini masuk dalam gelombang mikro atau yang disebut dengan microwave. Jadi kalau kita punya alat microwave yang di rumah itu ya, kalau yang punya alat microwave itu menggunakan gelombang di sini. Ini gelombang yang di rendah gitu kan. Nah, terus kemudian kita lihat radio wave yang digunakan di 2,4 itu kan masuk, berarti kan 2,4 itu 2,4 giga ya. Nah, itu kan di bawahnya 3 di sini. Nah, sehingga gelombang yang 2,4 ini masuk sebagai ultra high. Nah, ini sudah gelombang yang tinggi. Jadi di sini adalah levelnya sudah gelombang high itu dimulai dari berapa sih? High itu dimulai dari 30 MHz ini ya. Ini sudah masuk high frequency. Nah, untuk yang 2,4 giga itu di sini kan, di high ini ya. Karena batasannya ini adalah di 3 GHz. Nah, di atas 3 GHz itu ya, atas 3 GHz itu sudah masuk di super high frequency. Di antara 3 sampai 30 GHz. Jadi kalau ada frekuensi yang di atas 3 GHz itu berarti masuk sebagai super high frequency. Nah, yang wireless LAN yang satu yang 5 GHz berarti dia masuk di atas 3 atau dia masuk sebagai super high frequency. Nah, ini kalau kita lihat belajar lagi tentang spektrum. Untuk frekuensi yang paling tinggi itu adalah gamma ray. Jadi menggunakan
frekuensi 300 exahertz ya. Nah, untuk yang frekuensi yang bisa dilihat dengan mata ya, nah ini namanya di sini di frekuensi ultraviolet di situ. Ini satu-satunya gelombang yang bisa kita lihat seperti pelangi itu. Oke, ini sedikit tentang spektrum. Jadi perangkat yang kita gunakan di dalam smartphone, di laptop gitu ya, berarti ini masuk dalam kategori menggunakan spektrum di mana gitu ya. Jadi tingkatnya di penggunaan di gelombang radio berarti masuk di UHF. Nah, UHF itu ya karena ringnya ya ringnya kan dari ini ya, dari dari 3 sampai ke dari 3 Hz ya sampai ke dari 300 sampai ke 3 GHz. Ini kalau kita punya, nah dulu kan kita kenal UHF itu kan TV, antena TV kan gitu ya, antena UHF. Nah seperti ini ya, ada antena VHF. Kalau VHF berarti dia di bawahnya. Nah frekuensi yang digunakan ya di bawahnya, yaitu di bawah 300 MHz gitu kan. Nah, terus kemudian yang untuk yang ultra high UHF, antena TV yang jenisnya UHF itu ini masih di frekuensi di atas 300 sampai ke di bawah 3 GHz. Oke, ini jenis frekuensi yang berdekatan dengan wireless LAN. Berikutnya adalah organisasi yang ada kaitannya dengan standar wireless. Nah, ini kita mulai dari standar komunikasinya ya. Nah, di dunia itu ada lembaga atau organisasi yang mengatur ya sebenarnya tentang penggunaan gelombang radio, tentang teknologi wireless gitu ya. Nah, organisasi itu apa saja ya gitu ya yang ada kaitannya dengan wireless. Yang pertama adalah International Telecommunication Union (ITU). Nah, teman-teman sudah pernah dengar juga ya istilah ini ya. Nah, ini adalah sebuah organisasi yang mengatur ya sebagai regulasi untuk alokasi spektrum radio tadi. Jadi yang mengalokasikan spektrum tadi ya ini di bawah standar International Telecommunication Union. Dan ini ada kaitannya juga dengan satelit ya, untuk orbit satelit. Nah, ini berkaitan dengan komunikasi ya, telekomunikasi. Ini lebih banyak di bidang telekomunikasi. Ini ada standar yang namanya ITU. Nah, terus kemudian ada yang berikutnya. Nah, ini yang kita bahas, yang kita singgung kemarin, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IEEE. IEEE ini lebih spesifik untuk membuat standar ya. Jadi ada riset di situ ya, ada beberapa pakar yang melakukan banyak sekali risetnya untuk penggunaan atau membuat standar di dalam teknologi yang ada hubungannya dengan teknologi networking ya. Nah, ini tidak hanya itu saja ya, sebenarnya banyak standar yang
yang dibuat oleh di IEEE ini ya. Jadi ada hubungannya dengan masalah modulasi sebuah paket data. Jadi hal yang ada kaitannya dengan komunikasi data. Nah, ini areanya sudah kita bahas kemarin ya, sehingga keluarlah jenis-jenis standar yang salah satunya adalah IEEE 802 dan seterusnya itu. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu adalah Wi-Fi. Nah, ini ya asal mula muncul istilah yang namanya Wi-Fi ya. Jadi orang mengenal tentang Wi-Fi itu, dan Wi-Fi itu sebenarnya merek dagang ya, gitu kan. Jadi ada kepentingannya, yaitu kepentingannya beda dengan kepentingan di IEEE ini ya. Memang di sini adalah lebih jangkauannya lebih luas, tidak hanya membahas tentang wireless LAN saja ya, kalau di IEEE, tapi di Wi-Fi Alliance ini ada sebuah organisasi yang menstandarkan perangkat produk ya, yang mengacu pada standar 802.11. Jadi ini arahnya ke sertifikat produk. Jadi sertifikat produk itu melalui sebuah proses pengujian dan sebagainya, sehingga muncullah sertifikat Wi-Fi itu. Jadi muncullah istilah namanya Wi-Fi. Jadi kalau kita bicara Wi-Fi itu dekat dengan yang namanya produk, itu adalah sertifikasi produk. Nah, perusahaannya ini di bawah Alliance. Alliance ini sehingga paketannya namanya Wi-Fi Alliance. Alliance itu ya satu merek usaha, yang merek dagang ya, yang memang tujuannya adalah untuk profit di bidang sertifikat produk. Nah, kita mengenal sekarang kita langsung ke komponen di wireless ya. Kita ada apa aja yang perlu kita ketahui tentang teknologi wireless itu. Yang pertama adalah antena ya. Terus kemudian ada istilah yang namanya wireless router, nanti ada istilah internet port, ada kemudian wireless access point gitu ya. Terus kemudian berikutnya ada autonomous and controller based access point. Yang pertama kita mengenal bahwa kalau setiap perangkat ya itu dalam hal komunikasi di dalam jaringan itu harus ada yang namanya interface. Jadi kalau laptop kita itu ingin terhubung ke komputer yang lain atau laptop yang lain, harus ada interface networknya. Dua-duanya harus sama-sama menggunakan interface network, kan seperti itu ya basicnya. Kemudian untuk yang jenis interface-nya ya, nah kan ada dua transmisi yang kalau kita menggunakan kabel maka interface network-nya itu berupa port yang bisa dicolokkan dengan konektor ya, yaitu kalau kita menggunakan Ethernet, kita menggunakan kabel UTP ya, maka kita pada umumnya menggunakan konektor RJ45 dan portnya namanya port RJ45 juga. Nah itu jenis kalau di komputer ya yang menggunakan menggunakan kabel. Nah biasanya kita kenal sebagai kartu jaringan gitu ya, atau network interface card. Kemudian untuk yang jenis wireless, nah itu sama sebenarnya, ada network interface-nya juga gitu ya. Tapi ini berupa wireless, karena wireless maka bentuknya beda ya. Bentuknya beda dengan port yang ada di kabel ya gitu. Nah, untuk network interface-nya bentuknya bisa macam-macam. Kalau kita punya laptop yang
di dalamnya sudah ada yang namanya network interface untuk wireless-nya ya. Kita punya HP ya, di dalamnya sudah ada network interface untuk wireless. Jadi kadang tidak kelihatan, tidak ada di dalam, tidak muncul seperti antena itu, tapi di dalam antena itu tertanam di dalam perangkat itu sendiri. Misalnya seperti itu. Nah, tapi ada juga untuk kebutuhan tambahan atau kebutuhan lain gitu ya. Misalkan ada network interface itu bisa berupa USB ya, USB yang ada antenanya, contohnya seperti ini. Nah, untuk USB ini bisa dipasangkan di baik di laptop maupun di PC ya dengan mudah ya, seperti perangkat USB lainnya. Nah, ini juga merupakan sebagai network interface. Terus kemudian yang namanya antena itu adalah komponen penting utama. Jadi kalau wireless itu tanpa antena berarti ini tidak akan bisa, tidak bisa terhubung ya, tidak ada interface yang keluar masuk. Karena antena itu sebagai penangkap dan pengirim, itu fungsinya seperti itu. Nah, sekarang kita mengenal tentang wireless access point. Access point itu apa kan gitu ya. Kalau kita kenal access point itu, nanti cara menggambarkan seperti apa. Nah, ini biasa kita temukan di dalam rumahan atau di kantor ya. Nah, contohnya kalau kita punya langganan dengan produknya Telkom misalkan yang berupa IndiHome atau yang lainnya ya. Nah, untuk penggunaan internet ya produk-produk yang dari provider itu tentunya untuk menghubungkan pengguna user komputer atau laptopnya user itu ya untuk ke internet. Nah, ada perantaranya ya, para perantaranya yaitu ada di situ sebuah perangkat yang nanti untuk menghubungkan perangkat di rumah atau di lokal itu dengan perangkat yang ada di luar atau yang di ISP atau yang terhubung dengan internet. Nah, ini konsepnya seperti itu. Nah, kemudian untuk access point itu istilah yang digunakan di dalam teknologi wireless. Jadi ini sebuah access point yang biasanya digunakan untuk sentralnya atau sebagai penghubung beberapa perangkat ya yang ada di dalam sekitar lokal area itu. Terus kemudian istilah switch itu kita gambarkan bahwa switch itu perangkat yang di dalam sebuah jaringan yang menggunakan teknologi kabel, di mana dua istilah ini sebenarnya memiliki fungsi yang hampir sama ya, cuma medianya yang berbeda. Kalau switch kita kenal istilah switch ya, setelah switch itu perangkatnya itu ya seperti box itu yang dimana banyak portnya. Jadi terdiri dari beberapa port, kemudian fungsinya itu untuk menghubungkan beberapa perangkat atau komputer yang ada di jaringan tersebut. Nah, untuk access point itu hampir sama, tapi di situ access point lebih dikenal untuk penggunaan di wireless atau penggunaan di di jaringan tanpa kabel. Gitu ya. Jadi gambarannya ya ini bisa dianggap hampir sama ya. Jadi fungsinya hampir sama antara access point dan switch. Paling mudah seperti itu. Nah, cuma kalau switch itu pakai kabel, access point menggunakan wireless. Nah, ini fungsinya seperti itu. Terus kemudian
nanti ada istilah yang namanya router. Nah, kalau router itu kalau kita belajar jaringan ya, itu tentunya kita sudah mengenal apa itu router, fungsi dari router. Intinya router adalah perangkat router itu ada ketika ada beda jaringan yang saling terhubung atau saling terkoneksi. Contoh ada jaringan A dan jaringan B. Nah, jaringan A dan jaringan B itu bisa saling berkomunikasi atau saling terhubung gitu ya. Itu harus ada yang namanya router. Jadi fungsi router utamanya adalah itu ya. Jadi kita memahami router seperti itu. Ada beda jaringan yang saling terhubung. Jadi ya lebih dari satu jaringan. Kalau kita membangun satu jaringan saja, maka perangkat yang umum adalah menggunakan access point atau menggunakan satu switch saja. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini fungsinya adalah access point dan switch itu untuk membangun satu network, satu network. Di situ ada perangkat yang saling menghubungkan host, banyak host atau banyak pengguna di situ. Nah, fungsi router itu menjangkau agar jaringan yang terhubung dari switch atau access point itu lebih menjangkau ke jaringan yang di luar, ya, di luar dari jaringan internal ini atau ke jaringan internal. Nah, fungsinya itu ya, itu istilah yang digunakan untuk access point, switch dan router. Kita tidak ada masalah. Oke, berikutnya adalah namanya wireless access point ya. Wireless access point ini bentuknya bisa macam-macam ya. Kalau di produk yang sekarang kita bisa di pasaran kita dapatkan banyak sekali produk merek ya, yang dari yang kelasnya kelas kelas bawah sampai kelas tinggi atau kelas atas untuk teknologinya. Dari yang murah sampai yang mahal itu ada. Dari yang harganya puluhan ribu, ada yang harganya ratusan ribu, ada yang harganya jutaan, ada yang puluhan juta juga gitu ya. Jadi bentuk macamnya banyak sekali. Nah, ada dua jenis kategori access point. Access point. Kita kenalin access point ya. Access point itu ada yang jenisnya adalah autonomous AP, yaitu bahwa ini merupakan stand-alone device jadi untuk kepentingan dia bisa untuk membuat sebuah terkoneksi dengan hanya satu device AP saja ya, sehingga dia punya kewenangan untuk mengelola jaringan yang ada di dalam. Terus kemudian untuk yang kedua ya adalah control base app, itu di mana control base ini bisa saling terhubung dengan jaringan yang lebih luas ya. Di sini ada yang namanya WLC, yaitu untuk controller WLAN-nya, untuk controller access point-nya gitu ya. Nah, ada konsep semacam ini yang ini harus terhubung dengan jaringan yang lebih luas ya, karena ini untuk komunikasinya access point ini ya, dia tidak hanya di dalam lokal saja di sini, tapi dia punya controller yang bisa diakses dari manapun, dari area manapun ya. Tapi kalau di sini untuk yang autonomous ini kita bisa mengakses, memanage itu hanya dari jaringan di lokal saja. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini menggunakan jenis protokol yang ada yang digunakan untuk komunikasinya. Kalau di sini ini hanya sebatas menggunakan interface user aja ya, baik itu yang command line maupun yang graphic user interface. Nah, ini bisa diakses menggunakan web base biasanya ya, dari jarak jauh. Ini juga dengan web base tapi di lokal area juga. Oke, nah kita masuk ke jenis yang namanya antena. Oke.
Untuk antena sendiri ya, kita kenal ada 3 jenis ini dulu ya, yang biasa digunakan di wireless area local area network. Yang pertama adalah jenis omni. Nah, istilah omni itu seperti antena tegak saja yang seperti batang ini ya. Jadi omni itu melingkar ya, prinsipnya dia melingkar sampai 360 derajat. Artinya dia bisa diakses dari beberapa sudut, dari sudut manapun ya, dari kanan kiri, depan belakang ya. Jadi dari arahnya itu 360 derajat. Oke. Kemudian untuk berikutnya itu adalah jenis direksional. Direksional itu hanya satu arah ya, jadi arahnya ini hanya mengarah pada satu arah saja, sehingga untuk derajatnya tidak sampai ke 360 derajat ya, sudutnya. Jadi sudutnya biasanya hanya dari 30 sampai 45 sampai 90 ya, misalkan seperti itu. Jadi fokusnya itu hanya satu arah ya. Jenis antenanya seperti ini ya. Jadi antena ini ya antenanya hanya di jenisnya adalah seperti ini. Kita lihat di antena yang ada di contoh di mana di kampus itu banyak ya. Kita lihat di atas gedung itu ya, gedung teknik itu banyak di tower yang biasa kita pasang di tower atas itu jenis-jenis antena yang direksional seperti itu. Nah, untuk omni biasanya itu dipakai di area hotspot misalnya. Jadi ini penggunaannya biasanya untuk indoor ya, atau di dalam ruangan. Untuk yang direksional ini umumnya dipakai kebanyakan di luar ya, di luar ruangan atau di outdoor. Nah, terus kemudian antena yang jenis ini adalah sebutan teknologi multiple input dan multiple output atau biasa dikenal dengan MIMO. MIMO ini peningkatan dari antena yang di mana dalam hal untuk transmisinya, untuk kecepatan transmisinya. Artinya ada beberapa dalam waktu yang bersamaan itu bisa menggunakan banyak input dan banyak outputnya. Maka antenanya lebih dari yang biasanya. Biasanya ada 4 antena gitu ya, yang lebih. Ini menggunakan teknologi multiple input, multiple output. Untuk saat ini banyak sekali yang standar teknologi sekarang ya, itu antena yang atau perangkat wireless itu menggunakan teknologi MIMO.